Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang cara membuat autocorrect dan auto-tag di Microsoft Word. Langsung saja kita mulai. Kita buka lembaran baru, seperti ini. Kerap kali dalam pekerjaan kita sering mengetik kata yang sering dan berulang-ulang. Misalnya, kita mengetik kata SMP Negeri 1 Indonesia. Nah, kalau kita mengetik nanti dalam perjalanan kita nanti, suatu ketika kita mengetik lagi dengan cara yang sama. Nah, untuk menghindari atau bagaimana cara membantu kita agar kita mengetik teks tidak berulang-ulang, maka disinilah manfaat atau fungsi dari autocorrect. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai. Pertama, kita buka file dulu. Tekan menu file, habis itu kita tekan option. Habis itu kita tekan grouping. Autocorrect option di sini kita tekan autocorrect option. Nah, di sini tabel dialog ini yang kita manfaatkan. Kita isi misalnya di sini, tadi kita mengetik SMP, tulis saja S, maka di sini kita tulis SMP Negeri. Nah, misalnya negerinya kecil saja. 1 Indonesia. Begitu selesai, kita langsung tekan yang add. Otomatis kata SMP Negeri 1 Indonesia sudah terekam di dalam kotak dialog ini. Nanti di lembar kerja, begitu kita tekan S, dia langsung otomatis tertulis ini. Kita langsung OK. Mari kita coba. Misalnya suatu ketika kita ngetik dan seterusnya, baru kita tekan S. Ketika tekan spasi, dia langsung tertulis SMP Indonesia. Seterusnya seperti itu. Jadi sangat gampang, sangat mudah. Jadi tidak berulang-ulang. Kalau kita mengetik dengan yang seperti ini. Hanya masalahnya, bagaimana nanti ketika kita mau mengetik misalnya gelar seseorang yang bergelar SPD, misalnya Herawati, S. PD. Okelah, seperti ini dia tidak ada masalah. Kalau kita menjumpai bila mana nanti dalam pengetikan ada huruf S itu sering mengganggu, sementara kita tidak bermaksud menulis SMP misalnya, seperti misalnya, kita lalu ngetik begini lalu tertulis langsung seperti ini cukup mengganggu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kembali kita buka file, kemudian tekan option, kemudian tekan grouping, tekan autocorrect. Baru di sini kita betulinya. Jadi karakter huruf S tadi, dia harus ditambah karakter tertentu yang jarang dipakai, karakter dalam keyboard, misalnya dengan garis miring. Nah, kita jarang menggunakan S garis miring begitu. Kalau ditulis S garis miring, kita tuliskan SMP Negeri 1 Indonesia. Tambahkan. Hanya jangan lupa yang ST titik tadi itu dibuang. Nah, dihidupkan, disimpan kursor di situ, kita tekan delete. Kenapa begitu? Kalau tidak di delete dia masih aktif, dia masih hidup. Kita delete. Nah, baru kita okekan. Oke lagi. Nah, sekarang kita coba. Apakah masih S dan langsung spasi tadi? Nah, tidak. Sekarang sudah berfungsi dia. Nah, sekarang coba kita kasih S dengan karakter garis miring. Nah, dia langsung tertulis seperti itu. S garis miring.
S garis miring. Jadi tekan huruf S, tekan garis miring yang ada di keyboard. Karena kita memformatnya seperti itu. Begitu seterusnya. Ini untuk mempermudahkan kita bila mana kita mengetik nama berulang-ulang. Misalnya nama kepala sekolah atau NIP kepala sekolah. Itu biasanya setiap surat itu ada terus. Sehingga dengan menulis huruf awal nama kepala sekolah itu ditambah karakter garis miring, maka namanya tertulis secara otomatis. Kemudian juga NIP-nya itu tertulis secara otomatis. Tulis N misalnya garis miring. Nah ini tidak berfungsi karena kita belum memformat N-nya itu. Nah caranya sama, kalau mau kita format, tekan File, tekan Option, kemudian tekan Grouping, tekan Autocorrect. Kita tulis N di situ dengan karakter N, kemudian kasih karakter garis miring. Tulislah NIP-nya 345678990. Itu NIP-nya. Tekan Add, baru tekan OK, tekan OK. Nah, setiap kali kita mengetik N, dia tidak berfungsi karena belum ada karakter garis miring. Coba tekan N dan karakter garis miring. Nah, dia langsung berfungsi. Seluruhnya seperti itu. Itu gampang sekali dan bisa kita buat. Sangat mempermudah kita dalam melaksanakan pekerjaan kita dalam mengedit atau mengentry data. Saya kira itu yang dengan autocorrect. Kemudian bagaimana dengan auto tag? Auto tag namanya juga tag. Jadi tag yang secara otomatis. Misalnya kita membuat kop seperti ini. Biar tidak berulang-ulang kita mengetik kop, kita cukup ketik sekali. Ini yang untuk auto tag ya. Ini untuk auto tag, kita buat sekali saja. Kemudian ketika kita perlu di lain waktu, lain kesempatan, kita tinggal tekan karakter yang menjadi simbol kita tadi. Misalnya kita ini membuat kop, cukup saja ditulis kop, langsung tekan F3. Maka dia langsung terbuat seperti itu, persis seperti masternya tadi yang awal. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sama, mari kita mulai. Pertama kita siapkan dulu kop seperti ini, yang udah rapi, yang udah bagus, kita desain sedemikian rupa. Habis itu, baru semuanya ini kita blow. Seperti ini, kita bisa juga tekan Ctrl A. Sesudah di blok, posisinya seperti itu, kita masuk ke Insert. Habis Insert, kita masuk ke Quick Path. Quick Path ini, klik aja di sini, masuk Auto Tag. Di situ ada tulisan Auto Tag. Setelah itu masuklah ke Save Selection to Auto Gallery. Dia sudah tersimpan ke Auto Gallery. Kemudian name-nya, namanya tadi seperti saya bilang, ini nama ini penting karena karakter yang akan kita tuliskan nanti ketika kita mau memanggil dia di lembar kerja kita berikutnya. Kita kasih nama saja kop seperti itu. Kenapa huruf kecil? Karena tidak terlalu repot, karena lembar ada keyboard kita secara default kita semuanya huruf kecil. Ini biarkan, galeri auto tag, kategori juga biarkan, description juga biarkan. Kalau mau ditambah pun tidak apa-apa, tapi saran saya biarkan aja. Atau kita dah tahu untuk kop itu simbolnya itu atau kata kuncinya adalah kop. Tekan OK. Nah, untuk selanjutnya kita tekan untuk di lembar baru, misalnya seperti ini. Suatu waktu kita disuruh buat surat, kita tinggal tulis saja kop seperti itu, baru tekan F3. Gampang kan? Tulis saja kop. Kenapa tulis kop? Karena itu kata kunci yang kita buat di auto check tadi. Tinggal tekan F3. Kalau di copy ada juga kelemahan, sebenarnya bisa saja di copy dan copy paste. Cuman copy paste dia akan posisi huruf dan karakter huruf ini ada kemungkinan untuk tidak sama, tidak klop seperti sumber awalnya. Nah, yang ini keuntungannya atau kelebihannya dia tetap sama. Tekan cop, tekan F3. Sangat mudah sekali. Jadi kalau memang kita ada format baik di satuan pendidikan atau di kantor-kantor lain yang formatnya sama terus diminta,
formatnya sama seperti itu, saran saya kita buatkan dengan cara auto text seperti ini. Tinggal kita ngisi data-data yang lain, mungkin nomor surat, mungkin berubah dan sebagainya, itu bisa ditulis secara manual. Saya kira itu, sahabat Adukat sekalian. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita, pakailah dengan autocorrect dan autotext. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya bila mana dirasa sangat membantu pekerjaan kita. Sekian dan terima kasih.